Sebuah insiden terjadi di laboratorium rahasia. Salah satu ilmuwan melepaskan zat yang mengubah manusia menjadi vampir. Detektif Rido tiba di TKP untuk mewawancarai 3 saksi. Ilmuwan pertama, Michael bilang, "Aku mampir ke lab pagi ini untuk mengambil beberapa catatan. Mesinnya bekerja dengan baik dan aku nggak lihat siapa-siapa. Aku mengambil berkas itu lalu pergi." Ilmuwan kedua, Lindsay, bilang, "Aku menutup lab pada malam hari. Salah satu PC-nya rusak, tapi aku lelah sekali dan meninggalkannya sampai pagi. Sayangnya aku ketiduran." Dan ilmuwan ketiga, Jennifer, bilang, "Aku bangun pagi dan pergi ke lab untuk memeriksa perangkat kami. Sepertinya nggak ada yang memasuki ruangan ini. Aku memperbaiki salah satu komputer lalu pergi." Siapa di antara mereka yang berbohong? Michael berbohong. Salah satu komputer di sana memang rusak dan Jennifer menghabiskan sepanjang pagi untuk memperbaikinya. Kalau Michael masuk ke lab, dia pasti tahu soal itu atau Jennifer pasti melihatnya. Jadi, dia pasti masuk lab setelah yang lainnya pergi. Tapi kenapa dia melepaskan zat seberbahaya itu? Michael nggak mau ngaku. Jadi, detektif Rido memutuskan untuk menyelidiki TKP untuk mencari tahu siapa dalangnya. Perhatikan baik-baik tempat ini. Apa ada yang mencurigakan? Sepertinya Michael menjatuhkan kartu identitasnya. Dan lihat, itu bukan miliknya. Nama di kartu itu adalah George Wilson. Mari kita tanyakan kejadian itu padanya. Detektif Rido pergi ke kantor Pak Wilson untuk menanyakan kejadian tersebut. "Oh iya, aku memberikan kartuku kepada Michael," kata Pak Wilson. "Tapi itu karena barangku tertinggal di lab, kacamataku. Aku nggak punya waktu, jadi aku meminta Michael mengambilnya." Itu bukan alasan yang sempurna, tapi bagaimana kamu bisa membuktikan pria itu berbohong? Ada kotak kacamata terbuka di atas mejanya, dan kacamatanya ada di sana. Tapi Pak Wilson, bukannya tadi katamu kacamatamu tertinggal di lab? Oh, aku tadi bilang kacamataku. Maaf, maksudku berkas. Aku salah sebut ini karena aku meminta sekretarisku Shirley untuk mencari kacamataku kemarin. Temukan sesuatu untuk membuktikan Pak Wilson berbohong. Ada kalender di meja Shirley. Kemarin adalah hari liburnya yang ditandai dengan warna merah. Pak Wilson berbohong. Pak Wilson ditangkap, tapi orang-orang sudah mulai berubah menjadi vampir. Bisakah kamu menebak siapa vampir di sini? Wanita di sebelah kanan. Dia lagi dandan. Tapi apa kamu lihat? Dia nggak punya bayangan di cermin. Sementara itu, mereka yang belum berubah jadi vampir mengumpulkan segala yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mana dari mereka yang lebih berpeluang bertahan hidup? Semua bekal ini nggak bakal melindungi mereka dari vampir. Untuk perempuan di kiri, dia menyiapkan apa yang bisa dia pakai untuk mengalahkan vampir. Dia punya peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Mari lihat ke kereta bawah tanah. Ada 2 wanita di sini. Siapa di antara mereka yang gak hamil? Gadis di sebelah kiri gak hamil. Lihat, bentuk perutnya aneh sekali. Itu karena dia menyembunyikan bekal survival di bawah pakaiannya. Para vampir memutuskan untuk menggelar pesta. Siapa di antara mereka yang sebenarnya adalah manusia yang menyamar? Pria di sebelah kiri ini adalah manusia. Dia memakai riasan dan gigi palsu. Nikki juga berusaha bertahan hidup. Dia mengemas barang-barangnya dan pindah ke kota sebelah. Tapi tiba-tiba
seorang vampir mengejar mobilnya. Dia merusak kendaraannya dan mengambil beberapa bekal. Untungnya, dia gagal menggigit Nikki yang berhasil kabur. Nikki harus tinggal di rumah. Besok harinya, seorang pemuda mengetuk pintunya dan meminta bantuan. Apa dia harus mengizinkannya masuk? Jangan, ada bekas luka yang sama di pipinya seperti vampir malam kemarin. Nikki terus bersembunyi di rumah. Suatu hari, seorang perempuan mengetuk pintu belakangnya. "Tolong aku, sekelompok vampir mengejarku." Nikki membuka pintu, gadis itu terengah-engah. Tapi dia bilang, "Mereka hampir sampai, aku boleh masuk?" Apakah aman membiarkannya masuk? Jangan, gadis ini juga vampir. Siapapun dalam kondisi seperti ini pasti akan langsung lari ke dalam rumah. Tapi vampir gak bisa masuk tanpa diundang. Nikki sedang memeriksa rumahnya dan tiba-tiba menyadari ada seseorang di loteng. Dia mendekati bayangan itu. Itu adalah seorang ayah dan anak perempuan. "Tolong jangan usir kami. Maaf, kami menyelinap masuk tanpa izin. Kami sudah berusaha bersembunyi dari vampir," ucap sang ayah. Apa Nikki bisa membiarkan mereka tinggal? Ya, pertama, mereka duduk di bawah sinar matahari, tapi kulit mereka baik-baik saja. Kedua, mereka berhasil masuk tanpa diundang. Berarti mereka manusia. Nikki membiarkan mereka tinggal. Mari istirahat sejenak, waktunya teka-teki singkat. Jawab yang cepat ya. Seorang vampir tinggal di rumah hitam satu lantai. Dia punya kucing hitam, ikan hitam, komputer hitam, kursi hitam, meja hitam, dan telepon hitam. Semuanya hitam. Apa warna tangganya? Nggak ada tangga di rumah ini, karena ini rumah satu lantai. 3 vampir berjalan cepat. Vampir pertama bilang, "2 vampir lain berjalan di belakangku." Yang kedua bilang, "1 vampir berjalan di belakangku dan 1 lagi berjalan di depanku." Dan yang ketiga bilang, "2 vampir berjalan di depanku dan 2 vampir berjalan di belakangku." kok bisa? Vampir-vampir ini berjalan berputar-putar. Manusia, vampir, dan manusia serigala berkumpul di satu rumah. Jumlah manusia serigala di sini sama banyaknya dengan jumlah vampir, dan jumlah vampir di sana sama seperti jumlah manusia. Ada berapa banyak makhluk yang ada jika 3 di antaranya adalah manusia serigala? Ada 9, 3 manusia serigala, 3 vampir, dan 3 manusia. Sekarang mari kembali ke Nikki dan petualangannya. Nikki, Peter, dan putrinya Becky pergi ke kota lain bersama-sama. Mereka butuh 2 hari untuk sampai sana. Mereka berkendara sepanjang hari sampai malam tiba. Sekarang mereka punya 3 pilihan. Pertama, mereka bisa terus mengemudi sampai pagi, meski mungkin bertemu banyak vampir di sepanjang jalan. Kedua, mereka bisa bermalam di gua terdekat bersama kelelawar. Dan ketiga, mereka bisa tidur di dalam mobil. Opsi mana yang paling aman bagi mereka? Tidur di dalam mobil adalah ide yang buruk. Vampir bisa menghampiri mereka di tengah malam. Menginap di gua juga merupakan pilihan yang buruk. Vampir bisa bersembunyi di antara kelelawar. Pilihan teraman adalah tetap mengemudi. Meski mungkin akan bertemu vampir, mereka punya kesempatan untuk bertahan hidup jika mengemudi lebih cepat. Mereka melaju sangat cepat dan berhasil sampai di kota tujuan pada pagi hari.
Tapi begitu keluar dari mobil, mereka sadar sedang dikelilingi banyak vampir. Untuk melarikan diri, mereka harus memilih satu dari 3 jalan ini. Di jalan pertama, ada sekawanan vampir. Mereka langsung mendatangi Nikki. Ada anjing liar di jalan kedua. Jalan ketiga mengarah ke gang gelap berisi ratusan kelelawar. Dari ketiga jalan ini, mana yang paling aman? Jalan kedua adalah pilihan terbaik karena matahari menyinarinya. Jadi para vampir nggak bisa mengikuti Nikki dan teman-teman barunya. Selain itu, anjing-anjing kayaknya nggak galak-galak banget. Mereka sampai di depan 3 toko. Sekarang, mereka perlu memutuskan toko mana yang aman untuk dimasuki. Nikki, Peter, dan Becky mengintip ke jendela untuk melihat isinya. Toko pertama kosong, tapi sepertinya penuh jebakan. Toko kedua penuh penyintas, tapi mereka terlihat berbahaya. Dan toko ketiga juga terlihat kosong, tapi di sana super gelap dan kamu nggak bisa melihat apa-apa kecuali puluhan kelelawar. Kemana Nikki harus membawa teman-temannya? Toko pertama adalah yang paling aman. Kalau Nikki, Peter, dan Becky melihat jebakan ini, kemungkinan mereka bisa menghindarinya. Patut dicoba. Ada seorang pria di kota yang mencoba bertahan hidup dengan bersembunyi di antara para vampir. Nikki menghabiskan seminggu memotret para vampir untuk mencari tahu siapa dia. Bisakah kamu melihat siapa yang sebenarnya manusia di foto-foto ini? Kamu bisa melihat pria ini di keempat foto. Di salah satu foto, dia sedang makan roti bawang putih. Dan di foto ini, kakinya terkena sinar matahari. Dia cuma berpura-pura jadi vampir. Nikki dan yang lainnya mencoba mengundang pria ini untuk bergabung dengan grup mereka. Pria itu senang dan bilang namanya adalah Douglas. Dia adalah seorang jurnalis yang mencari tempat aman bagi orang-orang. Dia menyarankan mereka membuat kata sandi yang hanya bisa diketahui oleh manusia. Mereka membuat kata sandi ini, I Sunao. Bisa tebak alasannya? Kalau kamu melihat pantulan kata ini di cermin, kamu akan melihat Wanusia. W-A-N-U-S-I-A. Kalau huruf W-nya dibalik, kamu akan mendapat kata manusia. Tapi cuma mereka yang terpantul di cermin yang bisa memecahkan teka-teki ini. Nikki dan teman-temannya menetap di kota ini. Bisakah kamu menebak rumah mana milik Nikki, tempat tinggal Peter dan Becky, dan rumah mana yang dipilih Douglas? Rumah pertama milik Peter dan Becky. Ada 2 sepeda di sebelahnya. Rumah kedua milik sang jurnalis. Apa kamu melihat perlengkapannya di sana? Dan rumah yang tersisa, rumah nomor 3, milik Nikki.